Silakan Bapak Saad Urdi. Terima kasih Bu Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asbaha wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pagi ini mendapatkan nikmat, yaitu nikmat untuk mengikuti Zoom pagi, setiap pagi kita lakukan di Zoom Al-Asani. Al-Quran menjadi sahabat kita yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 74 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Pak Das Eswida. Selamat Pak Das telah menjelaskan kepada kita dapat memahami semua sudah diuraikan dan kita tinggal membacakan tadabbur ayat ini. Baiklah saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Artinya lebih kurang, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 74. Dan ini adalah merupakan bentuk kemurahan, ya, kehadiran Allah dan kebaikannya dan rahmatnya terhadap hanya dia akan bertobat kepada Allah. Kemudian Allah diikuti pula taubat itu harus berhenti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Al-Maidah 91 menjelaskan penggalan ayat itu, fahal antum mumtahun, maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu. Artinya berhenti melakukan pekerjaan yang menimbulkan dosa. Dan kembali kepada ayat-ayat yang kita bahas, apalah itu katakan bukankah, bahwa hamzah itu dalam bentuk pertanyaan itu pengingkaran terhadap apa yang ditakdirkan itu, yaitu yatubuna, mereka bertaubat. Perkataan perkenaan dikatakan apa, kenapa dia bertobat? Mereka tidak bertobat dari mengatakan Trinitas. Innallaha salasah gitu. Gitu mereka tidak tobat dari perkataan bahwa Kristus itu bagian dari Tuhan. Kemudian
ilallah yaghfirnahu, kepada Allah dan mohon ampun dan kepadanya gitu. Kepada Allah dia mohon ampun. Artinya bertobat, mohon ampun dan kepada Allah. Ya, mereka mengingkari minta ampun kepada Allah itu, padahal Allah itu Maha Pengampun. Nah, mengampun bagi mereka yang bertobat, bagi yang lain. Kemudian disifati dengan Rahim, dia Maha Penyayang. Itulah kepada mereka. Jadi Allah Maha Penyayang kepada mereka. Mereka tidak mau berhenti mengucapkan perkataan ini apa? Innallaha salisu salasah. Itu diterjemahkan ada macam salah seorang atau itu artinya sesungguhnya tiga dari yang tiga, tiga dari yang tiga, itu diterjemahkan tiga dari yang tiga. Ayat 73 mengatakan, di situ mereka mengatakan bahwa Allah itu tiga gitu, Tuhan itu tiga dari yang tiga. Maka surah Al-Maidah 74 ini tersambung dengan ayat 73, dikatakan di situ laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yasamanal ladzina kafaru minhum azab. Jadi itu dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga dari yang tiga. Tiga dari yang tiga. Itu yang dikatakan di situ. Dia mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Tuhan itu ada tiga maksudnya. Nah, tiga dari yang tiga. Wa ma min ilahin illallah ilahu wahid. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar dari Tuhan yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulu, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, yaitu tadi innallaha salisu salasah itu dimaksudkan, maka dikatakan di situ la yasamannal ladzina kafaru minhum azabun alim, pasti orang kafir di antara mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am, di situ dikatakan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'dun ayati rabbi la nanfa'u nafsan illa nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira qul tanziru inna muntazirun. Di situ mereka berhati-hati. Mereka menanti tidak hanya kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka atau siksaan atau kedatangan siksaan dari Tuhan mereka atau kedatangan ayat-ayat mereka. Nah, ayat ini yang saya mau sampaikan itu yauma ta'ti ba'du ayati rabbi la yanfa'u nafsan illa nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang ayat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat bagi beriman bagi seseorang terhadap dirinya sendiri sebelum belum beriman sebelum itu, atau dia mengusahakan kebaikan pada masa iman. Katakanlah, tunggulah kamu, sesungguhnya kami penolong. Mereka tidak tanda setelah datang kematian, mereka baru mau mengatakan iman, tetapi harinya sudah berakhir. Kemudian surah An-Nisa ayat 18 Allah mengatakan walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta iza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-ana wallazina yamutu wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima. Dikatakan di situ walaisatit taubatu lillazi ya'maluna sayyi'at hatta iza hadara ahadakumul maut, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka, salah seorang ini. Arti mereka ajal datang, mau ditenggorokan baru mau taubat. Qala inna tubtul an gitu.
obat gitu. Nah, padahal dia sudah mau mati, sudah mau ditenggorokan, tidak berguna lagi. Walallazina yamutu wahum kufar, dan tidak pula diterima orang tobat orang-orang yang mati sedangkan mereka dalam kekafiran. Nanti mereka mati dalam kekafiran tidak bisa diterima tobatnya. Ulaika atna lahum azaban alima, bagi mereka telah kami sediakan siksaan yang pedih. Kemudian dijelaskan dulu dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan Qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Qul lillazina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir itu apa dikatakan, jika mereka berhenti dari kekafirannya, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, niscaya kami akan mengampuni dosa mereka yang lalu. Berarti dosa mereka yang lalu diampuni, tetapi kebaikan mereka yang lalu tetap diperhitungkan. Hanya dosa saja yang dihapuskan, kebaikan tetap berlaku. Dengan syarat dia beriman. Dia beriman dari kekafiran, kembali beriman, tobat dari kekafiran. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin, jika mereka kembali lagi, sesungguhnya berlakulah kepada mereka sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Artinya dia tetap seperti orang kafir kalau dia dalam keadaan mati, setelah dia kembali beriman sudah kembali ke kafir lagi. Itulah yang dimaksud. Kemudian Allah menjelaskan lagi kepada kita tentang pertobatan. Ini ayat 49 Al-An'am dikatakan nisu. Wallazina kazzabu bi'atina yamassuhumul azab. Wallazina kazzabu bi'ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu yamassuhumul azab bima kanu yafsukun. Mereka akan ditimpakan siksaan disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi setiap azab itu karena perbuatan mereka sendiri, karena mereka selalu berlaku fasik, dan mereka pasti akan ditimpa oleh azab. Jadinya mereka tidak dapat menghindari azab tersebut karena dahulu mereka selalu berbuat fasik. Untuk tidak diazab, maka janganlah kalian mendustakan ayat Allah dan tidak berbuat fasik. Jika terlanjur, segeralah bertobat. Kemudian kembali kepada ayat ini, apalah ayat tubuna ilallahi wastaghfirullah wa yastaghfiruna, maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah memohon ampunan, sedangkan Allah wallahu ghafurur rahim, ya pun lagi maha penyayang. Di dalam surah An-Nisa dikatakan ayat 17 dikatakan innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innamat taubatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalah, yaitu sesungguh taubat di sisi Allah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran jahil. Mereka jahil kemudian taubat karena setelah mendapat pengetahuan, maka itulah taubat yang prima. Sumaya tubuh min qarib fa ulaika yatubu alaihi. Kemudian mereka bertaubat dan dengan segera mereka itulah diterima taubatnya. Jadi mau tidak mau untuk kita supaya tahu kesalahan kita, janganlah kita menjadi orang jahil. Su'u au bijahalatin, itu janganlah menjadi orang jahil. Maka untuk itu kita harus belajar bahwa kita dapat pengetahuan. Nah, inilah salah satu sarana kita belajar untuk memahami Al-Quran adalah Al-Hasani, dan maka itu kita istiqomalah berada di dalamnya sehingga kita dapat memahaminya dengan baik, sehingga kita tidak menjadi orang yang turun di jalan. Yang tadi dikatakan turun di jalan buat sementara di rest area, tidak apa-apa, itu naik lagi gitu kan. Kalau di kereta turun sebentar di stasiun, sudah itu naik lagi sebelum kereta berangkat sudah naik, kalau sudah ada ketinggalan kereta.
Kemudian Al-Maidah 39 mengatakan, "Faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim." Dikatakan faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Maka barang siapa bertobat di antara, di situ cerita pencuri, di antara pencuri sesudah melakukan kejahatan, dia memperkerik diri, sesungguhnya Allah menerima tobat mereka. Itu kemudian Allah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam At-Taubah 15 mengatakan wa yatubullahu ala may yasha wallahu ala kulli syai. Wallahu alimun hakim. Allah menerima taubat kepada siapa yang hendaknya. Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mata. Maka orang bertaubat mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Artinya sesudah tobat, lakukan perbaikan. Sesudah perbaikan, sudah tobat diikuti dengan amal soleh, itulah tobat yang sebenarnya. Kemudian Allah dalam surah Al-Anfal mengatakan, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di situ ceritakan wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di situ dikatakan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Itu pada zaman Nabi, ketika Nabi berada di antara mereka, azab tidak akan turun. Kemudian wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pula Allah mengazab mereka sedangkan mereka sedang minta ampunan. Kata ampunan itulah ya. Kapan? Pada waktu minta ampun yang paling baik. Di situ dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wabil akhiratihum wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Sebelum fajar itu waktu sahur. Jadi kalau kita waktu pendek, singkat, sesudah mendekat azan, menjelang subuh, kita perbanyaklah istighfar. Berapa banyak, berapa kita sanggup. Minimal itu 70 kali, 100 atau berapa itu terserah kita. Allah tidak menghitung. Tapi jangan kita mengatakan, Allah mengatakan 100, kita mengatakan sekian dah. Bebas kita katakan berapa banyak pun. Jika perlu setiap saat, setiap kita ada pekerjaan, ucapkanlah astagfirullah, perbanyaklah istighfar. Itulah yang baik, karena kita tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Maka kalau kita perhatikan sesudah sholat, kita selalu diperintahkan istighfar 3 kali. Bunyinya astagfirullah. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita mungkin lalai, mungkin ada terjadi perbuatan dosa. Itulah yang dimaksud dengan wirid-wirid yang itu yang paling penting. Mudah-mudahan dengan kita membahas, berzikir kepada Allah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita segan-segan memperbanyak istighfar. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ini memberi manfaat bagi kita, meningkatkan amal ibadah kita, membersihkan diri kita, dan kita tetap istiqomah membahas Al-Quran. Itu hendaknya. Namun demikian, dalam penyampaian ini insya Allah pasti ada kesalahan, kekeliruan, karena kita adalah sama-sama belajar. Tentu kita tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu kita minta ampun kepada Allah. Maka saya akhiri dengan doa kafaratul majlis sebagai penutup pembicaraan saya. Subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi